Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah henti-hentinya memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit banyak tentang hidup bersama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang kita imani, yang berisi banyak petunjuk menuju jalan keselamatan, jalan yang lurus, Shirathul Mustaqim. Hal ini disampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya bagi mereka ada pahala yang besar. Di samping itu, Al-Quran juga merupakan petunjuk khususnya untuk hamba-hambanya yang mukmin dan petunjuk umum bagi seluruh manusia. Petunjuk bagi seluruh kemaslahatan baik dunia maupun di akhirat. Al-Quran merupakan sumber rujukan kehidupan manusia. Tanpa Al-Quran, manusia akan menyimpang dan tersesat dari tujuannya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oleh karena itu, berinteraksi dengan Al-Quran, hidup selalu bersama Al-Quran dengan membacanya, mempelajarinya, memahami maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Membacanya adalah suatu keberuntungan yang sangat luar biasa, tiada terputus dan tidak pernah merugi. Dalam suatu hadis pernah disebutkan bahwa barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku dan tidak sempat memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, mengkaji Al-Quran merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa bagi manusia. Allah bermaksud memberikan kemuliaan berupa berbicara dan berkomunikasi melalui ayat-ayat Al-Quran ini, yang bahkan kemuliaan ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya, termasuk para malaikat. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seorang sahabat bernama Usaid bin Al-Khudair pada suatu malam membaca Al-Quran di beranda rumahnya, yang di sana tertambat seekor unta yang siap digunakan untuk berjihad, sedangkan anaknya tidur di samping beliau. Ketika Usaid bin Al-Khudair membaca awalan surat Al-Baqarah, kudanya berontak, lari berputar-putar sampai hendak memutuskan talinya. Kejadian itu berulang berkali-kali sampai
Usaid melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Ketika Usaid memandang ke arah langit, ia melihat suatu naungan awan seperti payung yang sangat mengagumkan. Payung itu sangat indah berkilatan, tergantung memenuhi ufuk dengan cahaya-cahaya yang sangat terang. Lalu keesokan harinya, ia ceritakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Rasulullah bersabda, "Itu adalah malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran, wahai Usaid. Seandainya engkau teruskan bacaanmu, pastilah banyak orang yang akan melihatnya pula. Pemandangan itu tidak akan tertutup dari." Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mencintai Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, dan mengajarkannya adalah ciri orang-orang yang terbaik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam suatu hadis yang berbunyi, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu", yang artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mereka itulah orang-orang yang terbaik, yang memiliki keistimewaan khusus di hadapan Allah sebagai keluarga Allah. Seperti sabdanya, "Innallaha azza wa jalla ahlaini minan nas", yang artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki keluarga dari manusia. Ada yang bertanya, siapa mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Ahlul Quran, hum ahlullah wa khustuh", yang artinya ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah yang telah dikhususkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu, kaum muslimin mu'alaf di Eropa, Amerika, dan lain sebagainya berbondong-bondong mendatangi Islamic Center untuk belajar membaca Al-Quran dan tentu saja belajar tentang Islam. Para qori imam masjid pun didatangkan dari segala penjuru, termasuk dari Indonesia. Di Jogja, kampus-kampus terkemuka dan perkotaan, pedesaan, pejabat, karyawan, guru, dan lain sebagainya antusias mendatangi majelis-majelis Al-Quran karena kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Muncul gerakan One Day One Juz, One Week One Juz, dan lain sebagainya dalam rangka menciptakan tiada hari tanpa Al-Quran. Allah SWT memperingatkan di dalam ayat Quran surat Toha ayat 100. "Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizro", yang artinya barang siapa berpaling dari Al-Quran maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Kemudian dilanjutkan dengan ayat setelahnya, Quran surat Toha ayat 124 yang berbunyi, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma", yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Semoga kita termasuk golongan yang semakin jatuh cinta dan terus-menerus mencintai Al-Quran guna menggapai ridhonya. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.